Sobat Kairos, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, nas ini merupakan bagian dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 yang berisi pujian Maria. Ia memuji karya Allah yang besar atas hidup dan bangsanya. Perikop ini dikenal dengan Kidung Maria. Maria memperoleh anugerah karena kemurahan Allah atas dirinya. Maria memperoleh kasih karunia Allah menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Sebelumnya Maria memiliki ketakutan dan kekhawatiran bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi padanya, sebab Maria belum bersuami. Namun, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya, sehingga ia terbebas dari rasa takut dan khawatir itu. Kidung Maria ayat 46 sampai 55 secara tradisional disebut Magnificat, merupakan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama yang menunjuk kepada kedatangan Yesus. Magnificat merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena Allah telah melakukan bagi Maria, terlebih bagi bangsa Israel yang telah lama menantikan kedatangan Mesias. Hanya Allah yang menjadi tujuan dan pusat pujian ini. Maria memuji Allah saat ia mengetahui bahwa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya dan Elisabet sepupunya adalah benar. Maria bersuka cita karena dia dilayakkan Tuhan menerima anugerah yang luar biasa itu. Maria bersyukur kepada Tuhan yang memandangnya berharga karena baginya ia sangat rendah, miskin, hina, dan tidak dipercaya sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas Tuhan. Itulah sebabnya muncul nyanyian Magnificat. Maria menyembah dan menaikkan puji-pujian tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah atas apa yang telah dilakukan Allah kepadanya secara pribadi. Rahmat Allah dicari dan dinantikan oleh semua orang. Untuk itu, kita berusaha mendapatkan rahmat-Nya. Sebab dengan rahmat Allah, kita menerima kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada orang yang berkenan kepadanya. Rahmat Allah dapat berupa materi, keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan berarti setia, taat, dan bersedia dengar-dengaran kepada Tuhan. Rajin membaca firman dan melakukannya, selalu melakukan kebenaran dan tidak mau kompromi dengan dosa. Takut akan Tuhan berarti mengasihi sesama tanpa batas, tanpa pilih kasih, siap berkorban dan bukan mengorbankan sesama. Takut akan Tuhan berarti rajin bersekutu, tekun melayani, dan giat bersaksi. Dengan takut akan Tuhan, kita akan memperoleh rahmat-Nya turun-temurun. Kesehatan, kekuatan, keluarga, kekayaan, pekerjaan, dan usaha adalah bagian dari rahmat Allah yang melimpah bagi kita. Rahmat Allah yang paling sempurna, paling agung, mulia, dan tak terbatas untuk kita adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!